Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Kita di sini akan membahas tentang data, teknik pengumpul data, dan instrumen penelitian. Jadi sebenarnya apa yang menjadi fokus kita pada kali ini yaitu berbagai macam rangkaian pengertian berkaitan dengan data penelitian. Yaitu apa sih sebenarnya data itu? Data itu adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Jadi secara empirik data itu pengertiannya seperti itu. Kemudian data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Kemudian apa jenis-jenis data? Yang pertama, berdasarkan sumbernya, data itu dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, itu yang dikatakan sebagai data primer. Kemudian biasanya data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Nah, maka kemudian untuk mendapatkan data primer ini, seorang peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, dan teknik yang dapat digunakan peneliti adalah menggunakan data primer ini antara lain dengan cara yang pertama itu observasi, wawancara, diskusi, terfokus atau FGD atau focus group discussion, dan penyebaran kuesioner. Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau biasanya peneliti sebagai tangan kedua. Nah, data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, kemudian buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Jadi itulah serangkaian data yang dimaksud dengan data sekunder. Kemudian masuk kepada data berdasarkan sifatnya. Yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Sebenarnya apa sih data kualitatif itu? Data kualitatif itu dia pastinya berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, kemudian observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Nah, bentuk lain kata kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Jadi itulah yang dikatakan sebagai data kualitatif. Kemudian apa sih itu data kuantitatif? Data yang berbentuk angka atau bilangan. Kalau tadi kita bicara data kualitatif itu data yang berasaskan atau berdasarkan kata-kata, maka data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Maka sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Jadi itulah yang dimaksud dengan data kuantitatif. Oke, masuk kepada jenis-jenis data yang berdasarkan proses atau jenis data berdasarkan cara bagaimana mendapatkannya. Yaitu ada dua. Yang pertama itu ada discrete dan ada continuum. Kemudian data dalam bentuk angka atau data discrete itu seperti data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Misal, contoh discrete misalkan 1. Jumlah sekolah dasar di negeri kecamatan X sebanyak 20. Nah, jadi kita bicara data discrete itu adalah dalam bentuk angka atau bilangan. Atau misalkan jumlah siswa laki-laki di SD N9 sebanyak 67 orang. Atau bisa juga kita bicara misalkan jumlah penduduk di Kabupaten X atau di Kabupaten Y sebanyak 200.000 sekian-sekian orang. Kenapa? Karena bagaimanapun data discrete ini diperoleh dengan cara membilang. Data discrete akan berbentuk bilangan bulat dan dia bukan bilangan pecahan. Itu yang dikatakan sebagai data discrete. Kemudian masuk kepada data kontinu. Apa sih sebenarnya data kontinu itu? Data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran.
kalau tadi kita katakan data diskrit itu diperoleh dengan cara membilang, maka data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Maka data kontinum ini dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan. Dia tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh, tinggi badan Budi adalah 150 cm misalkan. Atau IQ Budi adalah 120. Atau bisa saja misalkan suhu udara di ruang kelas 24 derajat Celcius. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan data kontinum. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis data berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama itu ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mari kita bahas satu persatu. Ya, kembali ke materi, yaitu kita masih berbicara tentang data. Sekarang masuk kepada data nominal. Apa sih sebenarnya data nominal itu? Jadi, data nominal itu suatu himpunan yang terdiri dari anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya. Jadi himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Maka variasinya itu dia tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan. Jadi tiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. Paham ya? Nah, kemudian dalam skala nominal dia tidak dapat dipastikan apakah kategori 1 mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori yang lain. Atau bisa juga kategori itu lebih baik atau lebih buruk dari kategori yang lain. Misal, jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, atau bisa juga misalnya pekerjaan. Pekerjaan dapat dibedakan menjadi petani, pegawai, dan pedagang. Kemudian kita bisa bicara berkaitan dengan golongan darah. Golongan darah maka dibedakan menjadi golongan darah O, A, B, dan AB. Atau ras misalkan dapat dibedakan antara Mongoloid, Kaukasoid, kemudian Negroid, dan lain sebagainya. Suku bangsa juga begitu. Kenapa? Karena dapat dibedakan dalam suku Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Jadi itulah yang dikatakan sebagai data nominal. Lanjut, data ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Jadi ordinal itu adalah variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Maka skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Itulah yang dikatakan sebagai data ordinal. Maka bisa dikatakan juga adalah skala ordinal adalah skala data kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain itu tidak jelas. Sehingga apa? Sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Misal, tingkat pendidikan. Maka kita bisa katakan bahwa tingkat pendidikan bisa kita kategorikan sebagai tingkatan SD, SMP, SMA, masuk kepada perguruan tinggi. Kemudian bisa juga di pendapatan misalkan. Kita bicara pendapatan tinggi, sedang, rendah. Ada juga sikap. Sikap itu bisa diukur dengan skala Likert. Setuju, ragu, ragu-ragu, tidak setuju, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Data interval. Skala interval adalah data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas. Kalau tadi kita bicara data ordinal itu tidak jelas, maka data interval nilai yang satu dengan yang lainnya jelas. Sehingga apa? Sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Maka bisa kita katakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya itu dapat diketahui secara pasti. Jadi bisa dipahami ya. Nilai variasi pada skala interval juga dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal.
dia bisa lebih besar, sama, lebih kecil, dan sebagainya. Tetapi nilai mutlaknya tidak dapat dibandingkan secara matematis. Nah, oleh karena itu, batas-batas variasi nilai pada skala interval bersifat arbitrer atau angka nolnya tidak absolut. Contoh, temperatur atau suhu tubuh. Sebagai skala interval, suhu 360 derajat Celcius lebih jelas panas daripada suhu 240 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa suhu 360 derajat Celcius 1,5 kali lebih panas daripada suhu 240 derajat Celcius. Alasannya kenapa? Penentuan skala 0 derajat Celcius tidak absolut. Nah, jadi sama dengan 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhunya atau temperatur sama sekali. Atau bisa juga kita bicara tentang tingkat kecerdasan. Lanjut, masuk kepada data rasio. Skala rasio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas. Juga variasi nilai absolut batas yang tegas dan mutlak. Dia mempunyai nilai 0 absolut. Jadi data rasio itu adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, kemudian juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak. Contoh, misalnya tinggi badan. Sebagai skala rasio, tinggi badan 180 cm dapat dikatakan mempunyai selisih 60 cm terhadap tinggi badan 120 cm. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tinggi badan 180 adalah 1,5 kali dari tinggi badan 120 cm. Jadi itulah serangkaian dari penjelasan data-data mulai dari data nominal, data ordinal, data interval, dan yang terakhir adalah data rasio.